Jadi di sini kita akan belajar lagi ya, di hari Rabu ini kita belajar tentang reksadana ya. Di basicnya ya, kita akan belajar tentang istilah-istilah yang ada di reksadana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian, bisa menambah wawasan kalian putar mengenai reksadana. Halo guys, balik lagi di Tia Channel bersama saya Tia. Di channel ini, di channel tempatnya berbagi ilmu, info, pengalaman, dan cerita. Apa yang Tia alami, kalian boleh tahu. Apa yang Tia tahu, kalian harus tahu. So, di video kali ini kita akan belajar lagi ya seputar mengenai reksadana. Belajar lagi tentang reksadana untuk menambah ilmu kita. Oke, tetap dukung terus channel ini agar bermanfaat untuk kalian semua, untuk orang banyak dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya so kamu dapat info-info terupdate dari Tia Channel. So, jangan kemana-mana, stay tune. Tidak terasa ya, sekarang sudah hari Rabu, sudah hampir pertengahan minggu ya. Jadi bukan hampir lagi, sudah pertengahan minggu. Jadi di sini kita akan belajar lagi ya, di hari Rabu ini kita belajar tentang reksadana ya, tentang sekarang kita belajar tentang istilah-istilahnya yang terdapat di dalam reksadana. Jadi basicnya ya, kalau di video-video sebelumnya kan kita belajar tentang macam-macam aplikasinya, kemudian kita belajar tentang bagaimana pemakaian aplikasinya, kemudian jenis-jenis reksadana. Nah, sekarang di sini kita akan belajar tentang istilah-istilah yang ada di reksadana. Oke guys, dari berbagai macam aplikasi, dari berbagai macam Upperp. Apa itu Upperp? Itu pernah kita bahas ya. Upperp adalah agen penjual efek reksadana. Nah, dari berbagai macam Upperp, maka untuk pemula, kalian sebagai pemula, maka kalian akan memilih ya apa mana atau aplikasi mana yang kalian akan pakai untuk memulai berinvestasi reksadana. Nah, kita langsung saja di sini. Kita untuk video kali ini kita nggak akan bahas tentang aplikasinya, kita akan bahas tentang aplikasi apa atau apa. Tapi di sini kita langsung bahas tentang istilah-istilahnya. Seperti biasanya ketika pemula mulai berinvestasi di reksadana, ini juga berlaku untuk saham juga ya. Ketika dia sudah mulai berinvestasi, apakah itu di reksadana, apakah itu di saham, ataupun itu di obligasi, maka ketika dia sudah terdaftar sebagai seorang investor, maka dia akan memperoleh sebuah kartu ya, namanya kartu KSEI. Nah, oke. Jadi ini kita bisa lihat di sebuah web ya. Jadi kita langsung saja nih untuk istilahnya. Itu ada akses KSEI. KSEI gitu ya. Apa itu akses KSEI ya? Itu adalah fasilitas yang merupakan sarana akses informasi yang diperuntukkan bagi investor untuk memonitor posisi dan mutasi efek termasuk reksadana miliknya yang tersimpan di KSEI. Dan kamu bisa mengaksesnya di https://akses.ksei.co.id. Jadi biasanya ketika kalian sudah memulai untuk berinvestasi, maka kalian akan diberikan sebuah kartu ya. Sebentar, KSEI itu apa? KSEI itu adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nanti kalau biasanya, kalau zaman dulu ya, kalian itu akan mendapat kartu investor namanya. Jadi kartu investor itu kartu yang menunjukkan bahwa kalian adalah salah satu investor di Indonesia. Jadi langsung saja. Nah, tapi untuk zaman sekarang, karena sekarang zamannya sudah serba digital, jadi cuman berbentuk gambar aja, tapi kalian bisa simpan di HP kalian. Contoh seperti ini ya. Ini contoh kartunya nih. Akses KSEI. Nah, warnanya seperti ini. Nanti di sebelah di pojok ini, di pojok apa? Di pojok kanan ya. Pojok kiri apa kanan nih? Kiri ya. Ada tulisan seperti yuk nabung saham. Kemudian di situ ada ID investor kalian. Kemudian ada akses KSEI. Singkatannya dari acuan kepemilikan sekuritas Kustodian Sentral Efek Indonesia. Ada nama kalian, ada lambangnya kayak gitu. Jadi kartu ini apa? Kartu ini sebetulnya hanya sebagai identitas saja ya. Sebagai identitas di kartu ini bahwa kalian itu adalah merupakan salah satu investor di Indonesia. Wah, keren juga ya. Jadi kalian itu terdaftar sebagai investor yang sah di Indonesia. Mau itu kecil, mau itu besar, sama-sama sah. Dan biasanya kalau misalkan kalian memiliki akun, apa itu akun reksadana, apa itu akun saham, maka si ID investor ini akan
ada di data profil kalian. Keren ya? Oke guys, berikutnya adalah asset allocation. Apa itu asset allocation? Asset allocation adalah alokasi dana investasi ke beberapa jenis investasi yang bertujuan untuk keuntungan yang dioptimalkan sambil menjaga tingkat risiko investasi. Nah, seperti yang telah kita bahas ya waktu sebelum-sebelumnya gitu. Kalau misalkan reksadana itu kan jenis-jenisnya kan terbagi jadi 4 ya. Ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, kemudian ada reksadana campuran, kemudian ada reksadana saham gitu ya. Nah, di sini kan ada aset alokasi nih. Jadi biasanya kalau misalkan kita ikut yang reksadana campuran, atau gini deh. Kalau misalkan tujuannya, kembali ya waktu itu pernah Tia bahas tentang tujuan. Jadi kalau misalkan kalian tujuannya untuk jangka pendek, maka dana kalian itu akan dialokasikan kemana? Apakah ke pasar uang, apakah ke pendapatan tetap, apakah ke campuran, atau ke pasar saham. Untuk jangka pendek di bawah 1 tahun, maka anjuran atau nasihat yang terbaik untuk menyimpan reksadana adalah dialokasikan kepada reksadana pasar uang. Agar apa? Agar tentunya hasilnya menjadi optimal atau maksimal gitu ya. Atau misalkan kalian juga ikut menabung di reksadana campuran. Reksadana campuran kan namanya juga udah campuran ya. Berarti dia campuran dari reksadana pasar uang, dari obligasi, kemudian dari reksadana saham juga, itu campuran. Nah, contohnya seperti ketika kalian satu aplikasi, contohnya yang waktu itu Tia bahas itu Bibit ya. Ada sistem robo kan di Bibit itu ya. Kalau misalkan kalian ikut sistem robo, maka secara otomatis sistem robo ini akan mengalokasikan dana kalian ke porsinya masing-masing sesuai dengan tingkat atau jenis karakter kalian. Kalau misalkan kalian moderat, tipe kalian adalah tipe yang moderat, investor moderat, itu artinya kan kalian ingin untung tapi kalian juga tidak mau rugi. Kalau investasi itu kan ada untung pasti ada rugi, itu namanya bisnis ya. Jadi moderat itu ingin untung tapi juga tidak mau rugi terlalu banyak. Nah, dia akan mengalokasikan, jadi kayak ke pasar uangnya berapa persen. Contoh ya, ke pasar uangnya mungkin 50%, kemudian ke alokasi ke reksadana pendapatan tetapnya mungkin sekitar berapa ya? 30% ya. 50, 30, yang 20 ke saham. Tapi kalau misalkan kalian termasuk adalah investor, dikategorikan sebagai investor yang agresif, di mana investor agresif ini adalah investor yang ingin memiliki keuntungan setinggi-tingginya tanpa takut untuk mengalami risiko yang tinggi juga atau yang besar juga. Karena ingat, high risk high return, semakin tinggi keuntungan, otomatis kan semakin besar juga risikonya gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian adalah investor yang agresif, maka dana kalian itu akan dialokasikan, contoh ya, ke pasar uangnya itu 20%, 10%, kemudian ke pendapatan tetapnya 20%, sisanya 70%-nya ke reksadana pasar saham. Nah, itu yang dialokasikan, jadi disebar gitu ya maksudnya ya, agar investasi kalian itu optimal atau maksimal sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya, ketika kalian memilih akan membeli reksadana apa, biasanya kan kalian suka filter ya, memfilter apakah itu dari keuntungannya, dari gain namanya, dari gainernya, kemudian dari tingkat liquidnya, ataupun kadang suka kalian mengenal AUM ya, dari total AUM-nya. Apa itu AUM? AUM itu adalah Asset Under Management. Jadi itu adalah total dana investor yang diinvestasikan di sebuah produk reksadana. Jadi misalkan di situ kelihatan ya, kalau misalkan kelihatan dari gainnya gitu ya, atau return maksudnya, dari returnnya kan kadang diperingkatkan tuh dari paling atas itu. Berarti itu paling atas itu kan berarti reksadana yang memberikan return terbesar. Tapi kalau kita filter dari AUM-nya atau Asset Under Management-nya, itu berarti difilter atau peringkatnya itu berdasarkan total dana investor yang ada pada suatu reksadana. Dan yang terakhir guys, ini adalah tentang bank. Kalian mengenal ya, kalau di reksadana itu kan ada bank kustodian sama ada bank penampung. Nah, kebanyakan kalau para investor pemula kadang mereka suka takut ya. Contohnya, kalau aplikasi reksadana itu itu kan macam-macam ya. Ada aplikasi-aplikasi online, contohnya seperti Bibit, seperti Bareksa dan lain-lain lah ya. Kadang untuk investor pemula, mereka kadang suka takut kalau misalkan
saya nabung di Bibit contohnya. Apakah uangnya aman? Karena takut sampai Bibitnya bangkrut atau hancur atau amit-amit ya. Nah, di sini jangan takut ya, makanya di sini kita mengenal bank, ada bank kustodian dan juga bank penampung. Apa itu? Pertama ya, bank kustodian. Bank kustodian adalah bank yang membantu mengurus administrasi, mengawasi dan menjaga aset reksadana atau safekeeping. Ini kan dia mengurus administrasi, tentunya berhubungan dengan uang gitu ya. Kemudian bank penampung. Bank penampung adalah bank yang digunakan oleh bank kustodian untuk mengirimkan dana hasil penjualan reksadana ke rekening investor. Investor akan dikenakan biaya transfer oleh pihak bank jika rekeningnya berbeda dengan bank penampung. Jadi di sini jangan takut guys, kalau misalkan kalian nabung reksadana, misalkan contoh yang tadi telah Theo bilang, kalian nabung di Bibit gitu ya. Jadi seuang kalian itu, uang investor itu tidak akan ditaruh di Bibit, tapi uang ini akan ditaruh di bank. Dimana tadi ada dua bank ya, ada bank penampung sama bank kustodian. Nah, rekening dana investor itu, uangnya maksudnya akan ditaruh di bank kustodian. Contoh ya, contoh kalau misalkan di reksadana ya, ada kan di reksadana itu ada manajer investasi. Manajer investasi itu adalah manajer yang mengelola gitu ya, suatu badannya mengelola dari reksadana kalian ya. Sebentar ya, manajer investasi. Nah, manajer investasi adalah pihak yang mengelola dana investor pada produk reksadana dan sudah mendapatkan izin pengelolaan dana dari OJK. Jadi di reksadana ini banyak yang terlibat ya guys ya. Jadi contoh ya, kalau misalkan kalian mau beli reksadana, contoh reksadana pasar uang. Nah, kemudian kan nanti kalian pilih tuh manajer investasinya. Itu adalah badan usaha atau perusahaan yang mengelola dana kalian. Apakah mereka mau mengalokasikannya kemana gitu kan dana kalian. Kalau misalkan reksadana saham, mereka yang menentukan mau dialokasinya ke saham apa itulah yang mereka lakukan untuk dana kalian, dana investor ya. Nah contoh, kalau misalkan kalian membeli Sukor, manajer investasinya Sukor Invest ya. Nah si Sukor Invest ini, itu kan manajer investasinya. Ketika kalian membeli reksadananya, uang yang kalian setorkan itu tidak ditaruh di aplikasinya, contoh Bibit ya, tidak ditaruh di Bibit, tidak juga ditaruh di manajer investasinya. Karena si manajer investasi ini kan hanya untuk dia mengelola dana. Misalkan tadi yang saya bilang ya, kalau misalkan kalian belinya ke pasar saham, mereka yang menentukan mau beli saham apa. Nah kemudian si uang dana ini yang telah kalian setorkan akan dikirimkan ke bank penampung. Ya, bank penampungnya, contoh kalau Sukor itu kan bank penampungnya BCA. Tadi dibilang kalau misalkan beda bank kena biaya transfer. Jadi kalau misalkan bank kalian BCA dan si Sukor ini BCA, tentunya gratis, nggak ada biaya transfer. Tapi kalau misalkan bank kaliannya Mandiri ya dan si Sukornya ini BCA, otomatis ada biaya transfer. Nah ketika uang ini disetorkan ke bank penampung gitu ya, maka dikumpulkan di situ tuh. Tapi tetap uang itu tidak bank penampung itu bukan tujuan akhir ya. Jadi dia nggak menetap di situ, tapi juga disetorkan ke bank kustodian. Jadi bank kustodian inilah yang bertanggung jawab atas semua dana yang kalian miliki karena disimpan. Contoh yang Sukor tadi kan bank penampungnya BCA, kemudian dioper lagi ke bank kustodiannya, di mana bank kustodiannya adalah HSBC. Nah itu seperti itu. Oke guys, sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian, bisa menambah wawasan kalian tentang reksadana. Nantikan video berikutnya tentang belajar reksadana dari nol bagian kedua ya. Nanti kita akan belajar lagi mengenai istilah-istilahnya, mengenal lebih tentang reksadana. So jangan lupa dukung terus channel ini agar bermanfaat untuk kalian semua, untuk orang banyak, dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nyalakan lonceng di sebelah kanannya supaya mendapat info-info terupdate dari TA Channel. So kita ketemu lagi di video berikutnya. See you next time. Bye bye.